Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianru Sucianti, NPM 100417025 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuangan Limbah Medis COVID-19 kategori bahan berbahaya dan beracun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, dan seiring dengan meningkatnya pasien COVID-19, maka volume limbah medis pun meningkat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa volume limbah medis penanganan COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 ton hingga Juli 2020. Limbah tersebut berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Namun ditemukannya limbah medis yang dibuang di sungai dengan kategori B3 dengan karakteristik infeksius yang rentan menularkan virus. Juga limbah tersebut berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Padahal berdasarkan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan. Hal tersebut akan berdampak pada pencemaran lingkungan apabila kasus ditemukannya limbah medis bekas penanganan COVID-19 dengan kategori B3 di Sungai Cisadane, Tangerang yang ditemukan oleh aktivis lingkungan Bank Sampah Sungai Cisadane saat membersihkan sungai. Diduga limbah tersebut berasal dari TPA Cipecang dan yang terbaru berasal dari rumah sakit. Limbah tersebut tidak dikelola sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Identifikasi masalah. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 kategori bahan berbahaya dan beracun ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pembuangan limbah medis COVID-19 kategori bahan berbahaya dan beracun. Analisis. Tindak pidana bagi pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 kategori bahan berbahaya dan beracun. Tindak pidana bagi pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 kategori bahan berbahaya dan beracun. Limbah medis kategori B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan pasal tersebut, apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengelola limbah medis kategori B3 tanpa izin, maka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengelola limbah medis COVID-19 dengan baik, maka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu tindak pidana bagi pelaku dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dumping atau pembuangan diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaku dumping limbah medis tanpa izin maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu tindak pidana bagi pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 oleh pemberi perintah atau badan hukum atau korporasi. Badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dapat dituntut pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Apabila dilakukan oleh pemberi perintah atau pemimpin, maka pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan Pasal
119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pembuangan limbah medis COVID-19 dapat dilakukan dengan cara pencegahan, pengendalian, lalu penanggulangan. Terakhir ada pemulihan, pemukulan. Pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 kategori B3 yang melakukan pengelolaan tanpa izin dapat dipidana berdasarkan pasal 102 apabila pelaku pembuangan limbah medis kategori B3 tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdampak pada pencemaran lingkungan, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 103 apabila melakukan dumping atau pembuangan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pemerintah terhadap pelaku pembuangan limbah medis COVID-19 kategori B3 dapat dilakukan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.